Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizayati, mahasiswa Universitas Baitur Rahmah, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, NPM 214 BP21. Dengan Ibu dosen pembimbing, Ibu Rina Febriani, SE MSI. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu menjelaskan materi, di mana materinya mengenai tentang promosi. Baiklah, yang pertama definisi promosi. Promosi adalah bagian dari rangkaian kegiatan pemasaran. Promosi merupakan suatu kegiatan menginformasikan, mengingatkan atau memperkenalkan suatu produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan kepada konsumen. Sedangkan pemasaran merupakan suatu proses dan kegiatan yang terlibat dalam berkomunikasi dengan pelanggan, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan akan suatu produk atau layanan serta menciptakan dan memasoknya untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Adapun fungsi dari pemasaran secara luas, yaitu yang pertama, perumusan jenis produk yang diinginkan konsumen. Yang kedua, perhitungan berapa banyak kebutuhan akan produk tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara menyalurkan produk tersebut kepada konsumen. Yang keempat, seberapa tinggi harga harus ditetapkan sehingga cocok dengan kondisi konsumennya. Yang kelima, bagaimana cara promosi atau mengkomunikasikan produk tersebut kepada konsumen. Dan yang terakhir yaitu bagaimana mengatasi kondisi persaingan. Selanjutnya yaitu perbedaan promosi dan pemasaran. Yang pertama yaitu pemasaran terdiri dari banyak kegiatan dan promosi hanyalah bagian dari pemasaran. Yang kedua ada promosi adalah tentang menciptakan kesadaran publik yang positif tentang produk dan itu melibatkan strategi seperti iklan. Yang ketiga yaitu ada pemasaran dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan berlanjut dari produksi dan penjualan hingga akhirnya memberikan layanan purna jual kepada pelanggan. Yang keempat yaitu promosi lebih fokus kepada pemajuan suatu produk atau layanan, sedangkan pemasaran lebih fokus kepada identifikasi dan kepuasan kebutuhan pelanggan. Tidak hanya itu, perbedaan promosi dan pemasaran. Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menawarkan suatu produk, sedangkan pemasaran itu lebih mengacu kepada proses berkomunikasi di mana bertujuan untuk memberikan informasi keunggulan suatu produk atau jasa. Bauran pemasaran ini biasa dikenal dengan sebutan 7P, yakni yang pertama ada produk, price atau harga, place atau tempat, promotion atau promosi, people, orang, proses, dan yang terakhir ada physical evidence. Nah, produksi. Dimana produksi ini merupakan jasa atau produk yang memberikan manfaat bagi kebutuhan konsumen. Sedangkan price yaitu penetapan harga merupakan hal yang penting. Nah, lanjut dengan place yaitu tempat atau lokasi yang akan menjadi salah satu keuntungan bagi suatu perusahaan. Selanjutnya promotion, di mana promosi tindakan menginformasikan atau memperkenalkan konsumen tentang spesifikasi produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Yang selanjutnya itu people, di mana people merupakan aset utama dalam industri jasa. Terlebih lagi people yang merupakan karyawan dengan performance yang tinggi. Lanjut kepada proses mutu layanan jasa sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Dan yang terakhir ada physical evidence, merupakan bagian dari bukti fisik, karakteristik yang menjadi persyaratan bernilai tambah bagi konsumen dalam perusahaan jasa. Lanjut kepada metode promosi. Metode promosi ini ada beberapa yaitu seperti iklan, promosi penjualan personal, hubungan masyarakat. Nah, iklan merupakan persentase penjualan yang bersifat non-personal yang dikomunikasikan dalam bentuk media atau non-media
dengan tujuannya yaitu untuk mempengaruhi sejumlah besar pelanggan. Promosi penjualan, di mana yaitu merupakan serangkaian aktivitas yang dimaksudkan untuk menginspirasi konsumen seperti kupon, sampling, premium, dan lain-lain. Lanjut, penjualan personal, yaitu di mana presentasi penjualan secara personal yang digunakan untuk mempengaruhi suatu konsumen atau lebih. Hubungan masyarakat, berkenaan dengan tindakan yang diambil dengan tujuan untuk menciptakan atau memelihara kesan yang menyenangkan bagi masyarakat. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan dalam penjelasan materi, mohon dimaafkan, karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.